warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini saya akan menerangkan atau belajar bersama, yaitu membahas tentang pasal darah-darah yang keluar dari alat kelamin seorang wanita. Itu apa saja? Bismillahirrahmanirrahim, langsung. Faslun fi bayani ahkamil haidi wan nifasi wal istihadah. Faslun wa yakhruju minal farji salah satu damain damul haidi wan nifasi wal istihadati. Jadi sekarang akan membahas pasal tentang sesuatu atau darah yang keluar dari kelamin seorang wanita itu apa saja. Nah, di sini diterangkan ada 3 darah yang keluar dari seorang perempuan. Nah, yang 3 itu apa saja? 3 itu damul haidi wan nifasi wal istihadati. Jadi yang pertama darah haid, yang kedua darah nifas, yang ketiga darah istihadah. Nah, itu darah-darah yang keluar dari seorang perempuan. Nanti akan diterangkan darah haid itu apa, terus darah nifas itu apa, terus darah istihadah itu juga apa gitu. Nah, sekarang kita akan membahas yang pertama, yaitu darah haid. Fal haidu huwa damu al khariju fi sinil haidi wa huwa tis'u sinina fa aksara. Jadi yang namanya darah haid itu darah yang keluar dari seorang perempuan, yang mana keluarnya itu memang sudah waktunya keluar. Jadi waktunya keluar atau umurnya itu berapa seorang perempuan? Jadi umurnya wa huwa tis'u sinina fa aksara. Umur 9 tahun atau lebih itu biasanya sudah mengeluarkan darah. Nah, maka dari itu darah tersebut dinamakan darah haid. Tetapi keluarnya itu ala sabili sehat, dalam keadaan sehat, dalam artian aila liilatin, bukan karena sakit. Biasanya seorang perempuan itu kalau sakit kadang keluar darahnya. Kalau pas keadaan sakit itu bukan dinamakan darah haid. Nah, kalau darah haid itu berarti dalam keadaan sehat-sehat biasa gitu. Hanya karena memang perwatakan seorang wanita, seorang perempuan itu seperti itu. Jadi kalau sudah waktunya atau sudah umurnya 9 tahun ke atas, biasanya mengeluarkan darah gitu. Kok darah keluar pada saat keadaan sehat. Nah, maka dari itu dinamakan darah haid gitu. Kalau sakit bukan darah haid. Min khairi sabilil wiladati. Keluarnya itu bukan karena sebab melahirkan. Jadi kalau melahirkan keluar darah itu namanya beda lagi, bukan darah haid. Jadi kalau darah haid itu syaratnya yang pertama bukan karena sakit, dalam keadaan sehat. Yang kedua bukan karena melahirkan gitu. Itu darah haid. Nah, sekarang ciri-ciri darah haid itu bagaimana? Ciri-cirinya waqaluhu walaunuhu aswadun muhtadamun ladaun. Jadi ciri-ciri dari darah haid itu darahnya bukan berwarna merah, melainkan berwarna hitam. Yang mana efeknya mengeluarkan itu rasanya muhtadamun ladaun. Nah, rasanya panas dan juga menyakitkan gitu. Itu ciri-ciri darah haid. Jadi kalau keluar darah yang berwarna hitam dalam artian ya merah tapi agak hitam gitu.
dan juga keluarnya itu menyakitkan dan juga panas, maka itu ciri-ciri dari darah haid gitu. Laisa fi aksaronusil matan wa fi sihahi. Jadi di sebagian lembaran atau nushoh ya, lembaran yang lain itu diterangkan bahwa yang dimaksud ihtadamun, yang sangat menyakitkan itu, yang dimaksud itu adalah karena memang diibaratkan seperti halnya darah tersebut dibakar oleh api, itu dibakar oleh api hatta ahraqathu, sehingga api tersebut membakar darah tersebut dan menjadi agak kehitam-hitaman dan juga panas gitu. Maka dari itu jadilah darah haid. Jadi darah yang ciri-cirinya itu merah agak hitam dan juga keluarnya panas, agak sakit gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut pembahasan darah yang selanjutnya. Darah yang selanjutnya yaitu an-nifasu huwa damu al-khariju akibal wiladah. Nah, sekarang membahas kelanjutan dari pembagian darah ya. Nah, darah yang kedua yaitu darah nifas. Yang namanya darah nifas itu adalah darah yang keluar dari kemaluan seorang perempuan, yang mana keluarnya itu dalam keadaan ketika melahirkan seorang bayi, atau mengiring-iringi. Yang namanya mengiring-iringi itu kan bayi lahir baru darah keluar gitu. Bisa dikiaskan kalau ngiring-iringi itu mengiringi ya, ibaratkan seorang pengantin lah ya. Seorang pengantin diiringi oleh masyarakat gitu. Jadi pengiringnya otomatis di belakang. Nah, pengantinnya begitu halnya, sama halnya seperti darah nifas, darah yang mengiring-iringi. Kalau darah yang keluar pas atau sebelum bayi lahir atau pas lahir sama bayi gitu, dinamakan nifas atau bukan gitu. Nah, fal khariju ma'al waladi au qablahu la yusama nifasan. Kalau lahirnya beserta atau bebarengan dengan si bayi tersebut atau sebelumnya bayi belum lahir tapi keluar darah, la yusama nifasan, bukan dinamakan darah nifas gitu. Yang selanjutnya yaitu darah yang nomor 3 yang keluar dari farjinya seorang mar'ah, yaitu wal istihadatu, darah istihadah. Kalau darah istihadah itu al istihadatu aidamuha huwa damul khariju fi ghairi ayyamil haidi wan nifas la ala sabili sihat. Jadi yang namanya darah istihadah itu darah yang keluar dari kemaluan seorang perempuan, yang mana keluarnya itu bukan saat waktunya haid dan juga bukan waktunya nifas gitu. Tadi kan waktunya haid dalam keadaan sehat dan juga rasanya gitu ya, ciri-cirinya. Lah, juga bukan dalam keadaan nifas. Kalau selain dua itu berarti dinamakan darah istihadah. Di sini juga dijelaskan la ala sabili sehat, bukan dalam keadaan sehat, berarti dalam keadaan sakit. Kalau dalam keadaan sakit kok keluar darah, maka darah tersebut dinamakan darah istihadah itu. Mungkin cukup sampai di sini saja dulu ya. Nanti keterangan selanjutnya yaitu akan membahas wakul haidi, waktu atau masa-masa haid itu berapa hari, terus masa-masa nifas juga berapa hari. Nah, ini akan diterangkan untuk selanjutnya. Mungkin pembahasan kali ini cukup sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat, semoga bisa mengamalkan ilmunya, semoga mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk mudah memahami kitab-kitab kuning yang selanjutnya ya. Pembahasan selanjutnya masih banyak ini. Mungkin cukup sampai di sini.
kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada salah kata ucapan yang tidak berkenan di hati Anda, mohon dimaafkan ya.